Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuswa Rama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas 4 basis data lanjut dengan deskripsi tugasnya itu menggunakan basis data yang telah dibuat pada tugas sebelumnya dan mengerjakan soal-soal yang diperintah di bawah. Untuk soal yang pertama, buatlah fungsi ataupun prosedur yang memiliki proses pemberian nilai pada variabel ataupun konstan. Anda dapat saja menggunakan fungsi ataupun prosedur yang telah Anda buat sebelumnya. Di sini saya memilih untuk membuat function, tapi function di sini adalah function baru, jadi saya tidak menggunakan fungsi yang saya buat pada tugas sebelumnya. Sintak yang saya gunakan di sini untuk membuat function adalah create or replace function dengan nama functionnya itu adalah hitung hotel dengan parameternya itu adalah param underscore location. Akan di return number, kemudian sini jumlah dengan tipe data number dan location yang akan diambil dari tabel hotel dari kolom location percent type. Kemudian begin, di sini kita akan menyeleksi location dan meng-count jumlah location, dan data ini akan dimasukkan ke dalam location dan jumlah yang telah kita deklarasikan pertama. Kemudian data-data ini diambil dari tabel hotel. Kemudian karena kita di sini menggunakan agregat, maka sebagai syarat kita gunakan having bukan where. Having location itu harus sama dengan parameter yang kita masukkan. Di sini karena parameter yang kita adalah param underscore location, maka akan disebutkan seperti ini. Kemudian akan dikelompokkan dengan sintak group by location. Berarti di sini akan dikelompokkan berdasarkan lokasi. Kemudian akan di return jumlah, dan yang terakhir kita meng-end hitung hotel. Cara yang kita gunakan untuk memanggil fungsi dan memberikan nilai variabel adalah dengan sintak declare jumlah dengan tipe data number, kemudian begin. Kemudian sini kita menyebutkan jumlah itu sama dengan hitung hotel dengan parameter Paris. Berarti nilai yang didapat dari hitung hotel dengan parameter Paris akan diberikan kepada si jumlah. Kemudian akan ditampilkan jumlah hotel di Paris, akan diambil nilai dari jumlah. Karena di sini kita memasukkan si Paris dan jumlah hotel di Paris itu ada 2 dalam database kita, maka akan ditampilkan jumlah hotel di Paris sama dengan 2. Untuk soal kedua, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah kode PLSQL dengan yang mensimulasikan proses seleksi dengan keyword if ataupun case. Di sini saya memilih untuk membuat proses seleksi dengan keyword if. Sintak yang digunakan adalah pertama kita mendeklarasikan jumlah dengan tipe data number dan p underscore location dengan tipe data varchar 2 dan size-nya itu adalah 20. Kemudian sini kita begin. Ini sama seperti soal sebelumnya, pertama kita buat jumlah itu sama dengan hitung hotel dengan parameter Paris. Berarti dari hitung hotel dengan parameter Paris, nilainya itu akan diberikan kepada si jumlah. Kemudian akan ditampilkan jumlah hotel di Paris sama dengan akan diambil nilai dari si jumlah. Kemudian apabila nilai si jumlah yang telah dihitung sebelumnya itu lebih besar daripada 1, maka akan ditampilkan ada banyak hotel di lokasi tersebut. Apabila jumlahnya itu hanya 1, maka akan ditampilkan hanya ada 1 hotel di lokasi tersebut. Namun apabila tidak jumlahnya itu bukan lebih besar pada 1 ataupun sama dengan 1, dalam artian lebih kecil daripada 1, maka akan ditampilkan tidak ada hotel di lokasi tersebut. Terlebih dahulu kita harus meng-end-kan if-nya, kemudian terakhir kita meng-end-kan sintak untuk melakukan end untuk semua sintak. Karena kita di sini memasukkan parameternya itu adalah Paris, dan jumlah hotel di Paris adalah 2, dan 2 itu lebih besar pada 1, sintak yang akan diseleksi adalah sintak yang di sini. If jumlah lebih besar pada 1, maka akan ditampilkan ada banyak hotel lokasi tersebut. Jadi, yang menjadi outputnya itu adalah jumlah hotel di Paris sama dengan 2, dan ada banyak hotel di lokasi tersebut. Untuk soal nomor 3, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah kode PLSQL yang mensimulasikan proses looping, bisa menggunakan for loop ataupun while loop. Di sini saya menggunakan proses while loop. Pertama, kita harus mendeklarasikan n, yang mana n ini berfungsi sebagai nilai pemberian nilai awal nantinya dengan tipe data integer, kemudian ada nama, email, dan juga negara. Di sini kita membuat kursor dengan nama kursornya itu adalah data customer, dan kursor ini akan menyeleksi name, email, country yang berasal dari tabel customer. Kemudian kita begin, di sini n sama dengan 1, ini berarti kita memberikan nilai awal kepada si n adalah 1. Kemudian kita di sini membuka kursornya itu dengan sintak open data customer, karena nama kursor kita di sini adalah data customer. Kemudian
Di sini akan dilakukan proses looping sampai dengan nilai n-nya itu adalah lebih kecil sama dengan 3. Di sini digunakan sintak while n lebih kecil sama dengan 3 akan diproses berikut ini, dan fetch data customer ini berarti dari data customer pada kursor data customer itu akan diambil nilainya dan diberikan kepada nama, email, dan juga negara. Akan ditampilkan output nama, email, dan juga negara. Dan n sama dengan n tambah 1 ini adalah proses increment, dia akan mengupdate nilai. Apabila n sudah 1, maka untuk proses selanjutnya n itu akan menjadi 2 dan sampai dengan n itu sama dengan 3. Karena kita melakukan looping, kita terlebih dahulu harus meng-end proses loop, kemudian kita meng-close kursornya, yang terakhir kita meng-end. Di sini akan diproses sintaknya seperti berikut. Karena kita membuat batasan n itu sudah sampai dengan 3, maka akan hanya ditampilkan 3 data. Dengan detailnya ada nama, email, dan juga negara. Untuk soal nomor 4, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah code PLSQL yang mensimulasikan proses looping yang memiliki statement exit ataupun continue. Di sini saya memilih untuk membuat looping dengan statement exit, sama seperti sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah ketika kita tidak memberikan nilai awal pada proses looping. Jadi, dia akan dimulai dari otomatis nilai pertama sampai dengan keadaan exit kita itu bagaimana. Di sini ketika fetch data customer, data yang kita dapat dari kursor data customer akan diberikan kepada nama, email, dan juga negara, dan proses ini akan terus berlanjut sampai dengan keadaan namanya itu adalah Muhammad Al-Fatah. Kemudian kita meng-end proses loopingnya, kemudian kita meng-close kursornya, dan kita yang terakhir harus meng-end. Jadi, karena Muhammad Al-Fatah itu berada dalam urutan data ketiga, maka hanya ditampilkan 2 data, karena looping akan secara otomatis terexit ataupun terkeluar apabila sudah mencapai namanya itu adalah Muhammad Al-Fatah. Jadi data Muhammad Al-Fatah ini tidak akan ditampilkan. Untuk angka 5, buatlah contoh trigger dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada. Jadi trigger itu adalah dia akan terbentuk secara otomatis apabila terjadi perubahan pada basis datanya. Di sini sintak yang digunakan adalah create or replace trigger dengan nama triggernya itu adalah trigger _5. Di sini typo. Kemudian trigger ini akan berfungsi after, update, or delete, or insert pada tabel customer. Kemudian di sini begin, if updating then, apabila kita melakukan proses update, maka akan ditampilkan data di tabel customer telah diupdate. Apabila dilakukan proses deleting, maka akan ditampilkan data di tabel customer telah dihapus. Dan apabila kita melakukan proses insert, maka akan ditampilkan data di tabel customer telah ditambah. Namun, apabila tidak dilakukan ketiga proses di atas, maka akan ditampilkan perintah yang masukkan salah. Di sini kita meng-end-kan if-nya, kemudian terakhir kita meng-end semua sintak di sini. Di sini saya menampilkan terlebih dahulu data di tabel customer, yang mana SSN-nya itu adalah 6. Kemudian saya mengupdate keadaan di tabel customer, set nilai email singer@gmail.com dengan SSN-nya itu adalah 6. Jadi setelah kita update, akan ditampilkan one row update, dan data di tabel customer telah diupdate. Setelah itu, kita coba tampilkan, terlihat di sini bahwa nama email yang sebelumnya adalah emma@gmail.com akan terupdate seperti sintak yang kita gunakan sebelumnya, yaitu emma.singer@gmail.com. Untuk angka nomor 6, masukkan data minimal 2000 data ke dalam tabel customer. Gunakan looping untuk memudahkan dalam memasukkan data dummy tersebut. Sintak yang digunakan adalah begin for v_ssn in 7 sampai dengan 2001 akan dilakukan proses looping. Berarti looping 7 sampai 2001 ini akan diberikan nilainya itu kepada v_ssn. Kemudian data ini akan dimasukkan ke dalam tabel customer, yaitu ada SSN, git hersek, country, name, dan juga email. Values v_ssn berarti akan dimasukkan
2001 ini ke value VSSN yang ditampung dalam kolom SSN, kemudian git hashtag-nya itu kita masukkan manual A116 country Indonesia, name Ahmad, dan juga emailnya itu adalah ahmad1223@gmail.com. Kemudian di sini kita meng-end proses loopingnya, dan terakhir kita meng-end untuk setelah beginnya. Kemudian apabila kita coba untuk menampilkan datanya itu dengan sintaks select bintang from customer, akan ditampilkan banyak data sampai dengan jumlah SSN-nya itu adalah 2001. Namun di sini hanya ditampilkan data sampai dengan 354. Namun ada note di sini, more rows exist, terdapat banyak baris lainnya. Untuk soal nomor 7, tampilkan data customer untuk satu nilai SSN tertentu. Screenshot waktu yang diperlukan untuk query tersebut. Karena di sini saya menggunakan Live SQL, jadi tidak ditampilkan secara otomatis proses suatu query itu dijalankan, waktu yang digunakan untuk menjalankan suatu query. Jadi di sini saya harus menggunakan sintaks terlebih dahulu untuk menampilkan name email yang diambil dari customer dengan nilai SSN-nya itu adalah 200. Dan setelah segmen diproses, didapatkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengakses data ini adalah sekitar 0,00163 second. Kemudian untuk soal nomor 8, buatlah indeks untuk SSN pada tabel customer yang telah berisi ribuan data tersebut. Di sini kita menggunakan sintaks create index dengan nama indeksnya adalah customer data IDX on customer, yang berarti kita membuat indeks kepada tabel customer. Kemudian di sini kita menyebutkan 6 tabel kolom di tabel customer, ada SSN, name, country, dan juga email. Yang terakhir, nomor 9, tampilkan kembali data customer untuk satu nilai SSN yang Anda gunakan pada soal nomor 7 dan screenshot waktu yang diperlukan. Di sini, setelah kita membuat indeks dan ingin menampilkan data dari tabel customer dengan SSN-nya itu adalah 200, kita dapatkan bahwa waktu yang diperlukan itu lebih kecil, yaitu menjadi 0,00162, yang sebelumnya itu adalah 0,00163. Jadi dapat kita simpulkan bahwa indeks itu dapat mempercepat proses pencarian data ataupun query dalam suatu sistem database. Walaupun dalam hal ini selisih waktunya itu hanya sekitar 0,0001 second. Demikian penjelasan saya untuk tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.